Salam damai, salam sejahtera bagi saudara-saudariku sekalian, dimanapun saudara-saudari berada. Salam, selamat Paskah, Pace e Bene. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Adalah hari terakhir untuk Oktav Paskah yang dimahkotai dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu Paskah kedua disebut juga sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi yang telah disahkan secara liturgi oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan kita ingat pada Minggu dan Pesta Kerahiman Ilahi, umat Katolik boleh menerima, dapat menerima indulgensi penuh. Indulgensi penuh adalah penghapusan siksa-siksa dosa temporal. Artinya, indulgensi adalah buah-buah rahmat penebusan Kristus lewat sakramen rekonsiliasi. Pada Pesta Kerahiman Ilahi, umat Katolik di seluruh dunia boleh dan dapat menerima indulgensi penuh berkat kuasa gereja yang diterima dari karya penebusan Kristus sendiri. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerima indulgensi penuh pada Pesta Kerahiman Ilahi ini. Yang pertama, seseorang itu sudah harus menerima sakramen tobat. Yang kedua, dia menyambut komuni kudus pada saat Pesta Kerahiman Ilahi. Dan yang ketiga, dia harus berdoa untuk wujud-wujud suci Sri Paus di Roma. Ketiga hal ini harus dipenuhi sebagai syarat untuk menerima indulgensi dalam Pesta Kerahiman Ilahi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, indulgensi penuh yang diterima oleh umat Katolik bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia berkat kuasa otoritatif gereja yang diberikan oleh kuasa Kristus, kuasa yang menguduskan dari Kristus sendiri, diumumkan pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dengan indulgensi penuh ini, dengan dekrit penitensiari apostolik yang diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 29 Juni 2002. Dekritnya disebut dengan penitensiari apostolik. Sekali lagi, yang perlu dan syarat yang perlu untuk mendapatkan indulgensi penuh itu ialah yang pertama, menerima sakramen tobat, menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan berdoa dalam wujud Sri Paus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Pesta Paskah yang kedua ini, Injil yang kita dengarkan adalah Injil bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para rasul yang sedang berkumpul di satu ruangan. Tidak ada pintu-pintu yang terbuka, mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba Yesus berdiri hadir di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan dikatakan oleh Yesus sendiri, dia menjadikan para rasulnya sebagai penyalur rahmat belas kasihnya kepada seluruh manusia yang percaya kepada Kristus, yang menerima warta kebangkitannya. Kristus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan rahmat kerahiman ilahi, belas kasih Allah itu kita terima secara sangat istimewa dan mengagumkan dalam sakramen tobat, dalam sakramen rekonsiliasi yang didirikan oleh Yesus sendiri melalui para rasul. Orang-orang kepercayaan yang di dalam mereka Yesus mempercayakan hak-hak otoritatif sebagai penyalur rahmat belas kasih kepada semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyerahkan, memberikan Roh Kudus kepada para rasul sebagai roh pengudus yang menyucikan, yang membangkitkan semangat mereka. Mereka tidak lagi takut mewartakan Kristus yang bangkit. Mereka semakin yakin bahwa Kristus senantiasa menyertai mereka. Dengan itu Yesus mengutus mereka untuk menghapus dosa-dosa orang yang mengaku dosa. Dan itulah mahkota yang sangat istimewa yang kita terima
pada pesta kerahiman ilahi. Pesta kerahiman ilahi pada Minggu Paskah kedua tidak mengubah apapun yang ada dalam liturgi gereja Katolik. Oktav Paskah yang ditandai sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil adalah Injil yang sama pada Minggu Paskah kedua. Tetapi menjadi sangat istimewa karena kita semakin mendalam merenungkan belas kasih Allah lewat Injil itu. Karena Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Siapa yang kamu katakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah buah-buah karya penebusan Kristus kepada kita. Mari kita menimba rahmat kerahiman ilahi ini dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memperdalam, memaknai, menghidupkan, kembali mengaktualisasikan sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi dalam hidup kita. Mari kita dengan yakin mengakukan segala dosa dan kelemahan kita di hadapan imam sebagai penyalur rahmat belas kasih Allah lewat sakramen rekonsiliasi. Mari kita menerima komuni pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan mari kita berdoa bagi wujud-wujud Sri Paus agar kita dapat memperoleh indulgensi penuh yang telah diberikan oleh gereja kepada kita. Dan melalui karya penebusan Kristus, kita menerima indulgensi penuh atas segala pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan mengasihi kita, maka Dia mau kita selamat, Dia mau kita hidup, Dia mau kita mengalami kebangkitan, kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah, selamat pesta kerahiman ilahi. Nikmatilah betapa Allah mengasihi engkau, betapa Allah berbelas kasih kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudariku terkasih, kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera selesai dari bumi kita. Dan kita berdoa agar semua umat, segala lapisan masyarakat dapat memperoleh vaksin yang merata. Semuanya boleh mengalami kesehatan kembali, kesembuhan dan imun tubuhnya melalui vaksin ini. Maka pada masa pandemi ini, salah satu media yang membuat kita tetap bisa mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya lewat renungan-renungan para pastor di Keuskupan Sibolga adalah Komsos Santo Yosep Pandan. Maka mari dukung channel Santo Yosep Pandan supaya semakin berkembang, meluas untuk mewartakan kerajaan Allah lewat renungan-renungan para pastor di Keuskupan Sibolga ini. Maka jangan lupa like, subscribe Komsos Santo Yosep Pandan supaya semakin berkembang dan para kru-kru yang bekerja di dalam semakin semangat mewartakan sabda Allah lewat channel ini. Maka saudara-saudariku terkasih, mari kita dukung mereka, kita bulatkan hati kita semangat untuk menyambut Paskah. Selamat Paskah dan dukung terus Komsos Santo Yosep Pandan. Horas Pace Bene!